TNI Angkatan Laut menggelar latihan kesehatan terpadu atau Lakesdu tahun 2011. Kegiatan yang digelar pada tanggal 28 Juni 2011 ini bertujuan untuk mewujudkan kesiapsiagaan anggota TNI Angkatan Laut dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, khususnya dalam penanggulangan korban bencana. Lakesdu tahun 2011 melibatkan 233 personel dari unsur Yon Pasma, Diskes Armatim, Lakesla, Lantamal, Satuan Kapal Selam, Kopaska, Intai Amfibi Marinir, Satuan Kapal Amfibi, dan Rumah Sakit Angkatan Laut Dr. Ramelan Surabaya. Latihan ini menggambarkan kesiapsiagaan unsur kesehatan TNI Angkatan Laut dalam membantu penanggulangan bencana di Surabaya. Bencana tersebut berupa gempa bumi, gedung runtuh, kecelakaan beruntun di jalan tol yang menelan korban, serta kecelakaan kapal selam di perairan Tanjung Perak, Surabaya. Seluruh bencana tersebut berlangsung dalam waktu yang nyaris bersamaan, sehingga unsur kesehatan TNI Angkatan Laut harus mengerahkan seluruh kekuatan, baik personil maupun alat utama yang dimiliki, untuk menanggulangi bencana tersebut. Dan mendatang ini bersama-sama akan kita ikuti sajian selengkapnya latihan kesehatan terpadu Lakesdu tahun 2011. Selamat menyaksikan. Kita akan mengikuti rangkaian kegiatan latihan kesehatan terpadu tahun 2011. Dan tema dari latihan kesehatan terpadu tahun 2011 kali ini adalah penanggulangan bencana, yang merupakan salah satu bentuk operasi militer selain perang atau OMSP. Hadirin dan undangan yang kami hormati, disimulasikan telah terjadi gempa tektonik dengan kekuatan 7,6 skala Richter yang telah mengguncang kota Surabaya dan sekitarnya. Hal ini telah mengakibatkan lumpuhnya beberapa fasilitas kesehatan penting di wilayah Surabaya dan sekitarnya. Dalam audiovisual kita bisa kita saksikan di layar monitor betapa carut marutnya kondisi kota Surabaya dan sekitarnya akibat gempa. Kepala Rumah Sakit TNI Angkatan Laut Dr. Ramelan selaku Paterkes Wilayah Timur mengambil alih komando unsur kesehatan untuk menginventarisir fasilitas kesehatan yang masih mampu memberikan dukungan kesehatan dan melaksanakan evakuasi medis bagi korban bencana. Atas permintaan Kepala Rumkital Dr. Ramelan kepada Panglima Armada RI Kawasan Timur, maka telah siap di hadapan kita KRI Surabaya yang disimulasikan sebagai kapal bantu rumah sakit. 1 unit helibel dari Wing Udara RON 400. Dan atas permintaan Kepala Rumkital Dr. Ramelan kepada Komandan Pasukan Marinir 1, maka telah siap di hadapan kita Rumah Sakit Lapangan yang digelar oleh Batalion Kesehatan Marinir Pasmar 1. Rumah sakit lapangan ini terdiri dari unit gawat darurat, unit oka bedah, unit rawat inap yang diawaki oleh personil kesehatan marinir setingkat kompi. Telah hadir di hadapan kita personil dari Batalion Kesehatan Marinir Pasmar 1. Telah hadir di tengah-tengah kita ambulan mobile dari beberapa unsur kesehatan. 3 unit ambulan dari Rumkital Dr. Ramelan. 2 unit ambulan dari Rumkital Dr. Upomo. 2 unit ambulan dari Rumkital Marinir Gunung Sari. Dan 1 unit ambulan dari Subditkes AAL, 1 unit ambulan dari Subditkes Kobang Dikal, dan 3 unit ambulan dari Diskes Armatim. 1 unit ambulan dari Diskes Lantamal 5,
1 unit ambulan dari Rumah Sakit Angkatan Laut Sukanto Yahya Juanda. Dan yang tidak kalah pentingnya, 1 unit ambulan hiperbarik mobile dari Lembaga Kesehatan Kelautan TNI Angkatan Laut. Masing-masing unit ambulan ini telah siap untuk memberikan dukungan kesehatan dan melaksanakan evakuasi darat. Hadirin, kita lihat di depan kita betapa dengan sigap anggota personil Batalion Kesehatan Marinir Pasmar 1 mendirikan tenda room kit lab. Dalam mendirikan tenda room kit lab ini hanya memerlukan waktu sekitar 10 sampai dengan 15 menit saja. Dan ini memerlukan keterampilan dan latihan yang sangat terus-menerus dan penuh profesionalisme. Luar biasa, Siska ya. Dan kita lihat di layar monitor telah disimulasikan, telah terjadi runtuhnya gedung Mako Armatim sehingga jatuh 3 korban akibat runtuhnya gedung Mako Armatim tersebut. Posisi 3 korban tersebut berada di lantai 3 gedung Mako Armatim. Hadirin, marilah kita lihat di belakang kita. Dari ketinggian gedung Gajah Mada, personel dari tim kesehatan Batalion Kesehatan Marinir tengah melaksanakan evakuasi korban dari ketinggian dengan cara memanjat dengan 1 tali. Mereka dengan sigapnya menaiki gedung. Kita lihat di layar monitor dengan sambil membawa Tandu Nel Robertson, personil Batalion Marinir Kesehatan menaiki gedung. Tentunya hal ini membutuhkan tingkat keterampilan dan kesamaptaan jasmani yang tinggi. Dan ini akan tercapai berkat latihan yang terus-menerus dan semangat yang tinggi. Hadirin, aplaus untuk Batalion Kesehatan Marinir. Hadirin, di atas gedung korban difiksasi dengan Tandu Nel Robertson, dan di layar monitor pula nampak korban kecelakaan beruntun yang telah terjadi di bundaran tol dekat Kobang Dikal yang mengakibatkan jatuh 6 korban. Kelas D mengalami vulnus laceratum dengan perdarahan di pelipis tangan kiri dan kaki. Kelas D vulnus laceratum dengan perdarahan di kaki kiri, tangan kiri dan wajah. Kopda F mengalami fraktur sepertiga distal sinistra tertutup dan vulnus laceratum di wajah, tangan dan dada. Dan korban terakhir, Kopda G mengalami luka open fraktur radius sepertiga distal dekstra, vulnus laceratum di dada dan tangan. Kopda H mengalami cedera otak ringan, fraktur servikal, vulnus laceratum di wajah dan dada. Kopda I mengalami cedera otak berat, vulnus laceratum di wajah dan di dada dan hampir di seluruh tubuhnya. Korban ke-6 ini memerlukan tindakan medis intensif dan segera mungkin untuk dievakuasi serta mendapatkan penanganan medis lanjutan. Dan kita lihat di layar monitor hadirin sekalian, korban yang telah difiksasi dengan Tandu Nel Robertson siap untuk diturunkan dari ketinggian gedung oleh 2 personil Marinir Batalion Kesehatan Pasmar 1. Tampak tim kesehatan TNI Angkatan Laut tengah menangani korban di jalan tol bundaran Kobang Dikal. Setelah mendapatkan tindakan pertama akan segera dievakuasikan. Sepertinya Kapten Siska, korban di bundaran tol ini membutuhkan evakuasi cepat juga. Sepertinya evakuasi medik udara lah yang tepat untuk segera mengevakuasi korban. Ya, saya kira demikian. Ya. Dan hadirin, korban di ketinggian gedung sudah mulai turun, perlahan tapi pasti.
Tampak helibel dari Wing Ron 400 telah datang untuk mengevakuasi korban yang mengalami cedera otak berat dan segera akan dievakuasikan ke kapal bantu rumah sakit yaitu KRI Surabaya. Rupanya heli telah landing, Siska. Dan pilot pesawat helibel kali ini adalah Mayor Penerbang Buyung, didampingi oleh instruktur Letkol Laut Penerbang Sukirman dari Wing Udara. Evakuasi medik udara ini sangat memerlukan keterampilan yang sangat terampil sehingga menjaga keamanan dari korban sendiri maupun dari tim kesehatan. Rupanya tim evakuasi sudah merapat ke heli, siap untuk memasukkan korban. Dan ambulans sudah siap menyongsong korban. Kita lihat di sini evakuasi udara sudah bergerak. Tim ambulan kesehatan pun sudah bergerak untuk segera mungkin. Karena pertolongan pertama selama 6 jam pertama adalah menentukan dari keberhasilan pengobatan dari korban itu sendiri. Korban dari ketinggian gedung tadi sudah dievakuasi dengan ambulan menuju ke rumah sakit lapangan. Tampak ambulan dari Rumah Sakit Marinir Gunung Sari membawa korban dan menuju ke rumah sakit lapangan untuk mendapatkan pertolongan lanjutan. Rupanya helibel kita sudah mengudara dan siap untuk merapat membawa korban menuju KRI Surabaya. Pak tim medis dari rumah sakit lapangan tengah membantu korban untuk perawatan lanjutan, bekerja dengan cukup sigapnya. Dan di Kobang Dikal masih kita lihat penanganan korban tabrakan beruntun. Mereka dengan sigap menangani korban, membalut luka, memfiksasi korban patah tulang. Kita saksikan bersama helibel yang membawa korban dari Jalan Tol Kobang Dikal tengah mendarat dan akan mendaratkan pasien untuk dibawa selanjutnya ke rumah sakit lapangan. Perlahan tapi pasti heli siap mendarat. Dan tim ambulan telah siap untuk merapat ke heli juga. Satu unit ambulan dari Diskes Armatim siap untuk mengembarkasi korban dari helipad. Marseller telah memberikan kode aman untuk approach ke heli. Dan korban telah dikeluarkan dari heli. Kita saksikan bersama korban tengah dibawa ke ambulan Diskes Armatim dengan sigapnya oleh tim kesehatan dari Armatim. Tampak pula di hadapan kita dari tim kesehatan Batalion 1 Marinir tengah membawa korban dari reruntuhan gedung Armatim menuju Rumkitlab dengan cara tandu. Dan di Rumkitlab, korban akan mendapatkan penanganan medis selanjutnya. Wow. Hadirin, aplaus. Kami mohon aplaus.
Ya. Hubungan lumayan juga ini Siska. Iya. Efek dari evakuasi medik udara ini. Heli kita memang luar biasa. Dan hadirin, perlu kami laporkan bahwa Kepala BP Satlin Lamil telah melaporkan jatuh 3 korban akibat tertimpa reruntuhan plafon gedung Satlin Lamil. Korban tersebut adalah Kobda J dengan luka open fraktur os femur sepertiga proksimal sinistra dengan pendarahan hebat dan telah dievakuasi dan ditangani oleh ambulan dari Rumah Sakit Dr. Upomo. Kemudian korban kedua Kobda K dengan luka terbuka di lengan kiri atas, dahi kiri dan kaki ditangani oleh ambulan dari Diskes Lantamal 5. Dan sedangkan korban terakhir yaitu Kobda L cedera otak ringan, vulnus laceratum di daerah wajah, dada dan kaki kanan tengah ditangani dan dievakuasi oleh ambulan dari Satlin Lamil. Hadirin, dari kejauhan di perairan dermaga ujung, nampak helipad kita telah siap melakukan evakuasi medis udara dengan menggunakan hoist. Kita lihat rescuer kita, Kopdarum M. Nazar dari Diskes Armatim, siap melakukan approach di atas conning tower. Ini diakibatkan karena telah jatuhnya 4 korban dari ABK kapal selam. Karena telah terjadi kebakaran di kamar mesin pada saat KRI Cakra keluar dari sarangnya karena menghindari resiko reruntuhan bangunan di sekitar sarang hiu. Serda M mengalami luka bakar 30%, vulnus laceratum di wilayah dada dan sebagian kaki. Serda N mengalami luka bakar 30%, vulnus laceratum di wajah, dada, kaki dan juga mengalami keracunan karbon CO2. KLSO mengalami luka bakar 10%, vulnus laceratum di wajah dan telah terjebur ke laut. KLSP luka bakar 10%, vulnus laceratum di wajah dan juga terjebur ke laut serta tersengat ubur-ubur. Indonesia siap mempertahankan negara dengan sumpah prajurit dan sabda marga. Kita lihat dari conning tower sudah tertangkap talinya. Ini peran jumping master juga sangat penting nih. Ya, kita lihat rescuer telah merapat ke conning tower. Mohon aplaus hadirin. Dan korban yang telah difiksasi dalam tandu Neil Robertson. Wow. Seru sekali adegan ini, Siska. Tampak juga di hadapan kita ada perahu karet di sekitar kapal selam. Mereka tengah mencari korban yang tenggelam di laut. Tampak ambulan dari Kobang Digal tengah membawa korban dari kecelakaan di jalan tol tadi tengah menuju rumah sakit lapangan untuk mendapatkan perawatan lanjutan. Korban di kapal selam ini telah mendapatkan pertolongan pertama dari Bintara Kesehatan KRI Cakra. Ya, korban berhasil diraih oleh rescuer kita dan siap merapat ke helibel. Bergelantungan di udara Siska rescuer kita dan korban.
Ini sangat memerlukan ketelitian untuk keselamatan keduanya. Dan juga keberanian, Siska. Iya, keberanian dan tentu saja latihan yang terus-menerus untuk menunjukkan profesionalisme dari petugas atau tim kesehatan kita. Korban sudah merapat ke pintu heli. Demikian juga tampak juga ambulan dari rumah sakit Dr. Ramelan yang telah membawa korban dari jalan tol Aplaus sudah hadirin. mendarat. Sangat mendebarkan. Dan heli akan segera merapat landing di KRI Surabaya. Tampak dari tim kesehatan juga dengan perahu karetnya telah membawa korban tenggelam 2 orang untuk menuju KRI Surabaya untuk mendapatkan penanganan lanjutan. Bagaimana dengan nasib 2 korban yang terjebur ke laut tadi, Siska? Ya, ini tengah dievakuasi. Salah satunya yang mendapatkan keracunan CO2 akan dirapatkan ke dermaga untuk dibawa oleh ambulan hiperbarik dari Lakesla untuk mendapatkan penanganan keracunan CO2. Rupanya heli telah mendekat Dan on board di KRI Surabaya. on board di KRI Surabaya. Di sana telah siap tim evakuasi untuk melaksanakan embarkasi pasien. Rupanya masih ada 1 korban lagi yang belum diangkut dengan heli ya. Ya, untuk yang mengalami keracunan CO2 itu untuk dibawa ke Lakesla. Tampak juga masih ada kesibukan di rumah sakit lapangan untuk menangani korban-korban, baik itu yang jatuh kecelakaan di jalan tol maupun di reruntuhan Satlin Lamil tadi, tengah dibawa oleh ambulan-ambulan dari fasilitas kesehatan kita. Dan selanjutnya helibel tampak mulai bergerak untuk melakukan evakuasi selanjutnya. Selanjutnya, helibel akan melaksanakan evakuasi medis udara kembali merapat ke KRI Cakra. Kita lihat ambulan dari Diskes Armatim telah mengevakuasi korban. Dan heli masih mengudara untuk mengambil posisi yang tepat untuk melakukan approach ke KRI Cakra. Di layar monitor nampak korban yang tengah ditangani di Rumkit Lab Marinir. Dengan sigap personil kesehatan Batalion Kesehatan Marinir menangani korban. Rumah sakit lapangan ini bisa diawaki sekitar 50 personil kesehatan, baik itu dari medis maupun paramedis. Tampak juga di layar televisi kita bahwa dokter tengah menangani pasien dengan dianamnesa, kemudian diperiksa dengan seteliti-telitinya untuk menentukan penanganan lanjutan. Rupanya helibel ini akan mengambil korban yang dengan keracunan CO2 ini. Ya, betul. Rescuer telah turun mendekati Coring Tower.
Rupanya rescue kita naik lagi. Telah datang ambulan dari Diskes Lantama 5 yang telah membawa korban mulai memasuki rumah sakit lapangan, menurunkan korban. Rescuer kita telah berhasil mendarat di Conning Tower. Dan pasien yang telah difiksasi dalam tandu Neil Robertson akan dikaitkan dengan menggunakan harness. Ya, korban berhasil diraih. Dan korban kali ini akan dibawa ke dermaga ujung untuk kemudian dievakuasi menggunakan ambulan mobile hyperbaric dari Lembaga Kesehatan Kelautan TNI Angkatan Laut. Marseiller kita telah siap di lapangan. Tampak di layar kita juga ambulan hiperbarik dari Lembaga Kesehatan Kelautan TNI Angkatan Laut tengah mendekat dan akan membawa korban selanjutnya. Pasien dengan keracunan karbon dioksida ini memang harus cepat mendapatkan terapi HBO ini. Oleh sebab itu telah diluncurkan satu unit ambulan hiperbarik dari Lakesla. Di dalam ambulan hiperbarik ini, korban akan mendapatkan penanganan terapi hiperbarik oksigen. Di dalamnya memang ada itu, di dalamnya ada chamber. Ya betul, ada satu unit chamber monoplace. Hadirin, kita saksikan sekarang evakuasi dari Helibel dengan ambulan dari Lakesla. Kita saksikan tim kesehatan dari Lembaga Kesehatan Kelautan tengah menurunkan tandu untuk menjemput korban dari Helibel. Korban telah dikeluarkan dari heli dan siap untuk mendapatkan penanganan medis di dalam ambulan hiperbarik. Korban ini mengalami luka bakar 30% dan vulnusa stratum di wajah, dada, dan sebagian kakinya, dan juga mengalami keracunan CO2. Tampak heli mulai bergerak kembali dan tim kesehatan dari Lakesla tengah menangani korban untuk selanjutnya akan dipindahkan untuk dimasukkan ke dalam ambulan. Dan kemudian dimasukkan ke dalam chamber monoplace yang ada di dalam ambulan hiperbarik. Selama perjalanan, korban telah mendapatkan terapi HBO, dan tentu saja tidak berhenti di sini aja penanganannya. ya, Ini akan segera dibawa ke Lembaga Kesehatan Kelautan dan akan mendapatkan penanganan yang lebih intensif kembali. betul. Korban sudah dimasukkan ke dalam chamber monoplace
Tampak melintas kembali ambulan dari Diskes Lantamal 5 yang juga membawa korban evakuasi darat. Dari Satlin Lamil, Pak. Oh, dari Satlin Lamil. Iya. Ada 3 korban itu di sana. Betul. Mohon aplaus hadirin sekalian. Dengan cepat ambulan hiperbarik akan menuju ke Lembaga Kesehatan Kelautan dan korban akan mendapatkan penanganan terapi HBO lanjutan. Chamber monoplace ini, Siska, itu bisa disambungkan, dikoneksikan dengan chamber multiplace. Iya, itu terdapat alatnya ada di gedung Lembaga Kesehatan Kelautan. Iya. Jadi akan tadi seperti saya sampaikan tadi, begitu dari sana, dari ambulan, kemudian dia akan mendapatkan perawatan lanjutan. Iya. Dan dari kejauhan nampak korban yang tercebur ke laut. ABK dari KRI Cakra telah berhasil dinaikkan ke atas koci karet oleh tim evakuasi laut dari Komando Pasukan Katak. Ini kemudian akan dibawa ke KRI Surabaya. Betul sekali. Iya. Akan dibawa ke KRI Surabaya sebagai kapal bantu rumah sakit. Bagaimana cara menaikkan korbannya? Dari perahu karet kemudian ke KRI Surabaya? Iya. Rupanya sudah disiapkan side ramp ya, pintu samping dari KRI Surabaya. Iya, betul. Dan lewat pintu samping nanti korban akan dinaikkan ke atas menggunakan lift untuk menuju ke dek C. Di sana ada unit gawat darurat. Ya, tampak ini chamber monoplace di sini. Oh, rupanya ini sudah dievakuasi ke lapis lain. Oh, begitu cepatnya. Memang harus cepat, tepat. Itulah tim kesehatan kita. Iya, luar biasa. Hadirin, kita lihat proses penanganan korban di dalam chamber monoplace, multiplace ya. Nah, chamber kita, korban ditangani dengan oksigen 100% ini. Iya. Dan tekanan lebih dari 1 atap atau atmosfer absolut. Dengan harapan bahwa CO2 yang ada di dalam darah akan segera digantikan posisinya oleh oksigen. Dengan harapan demikian, maka kondisi keracunan akan segera bisa diatasi. Dengan tergelarnya seluruh unsur kesehatan TNI Angkatan Laut, maka selesai sudah seluruh rangkaian latihan kesehatan terpadu 2011. Usainya gelaran ini diakhiri dengan upacara penutupan yang dipimpin Inspektur Upacara Laksma TNI Sakti Utomo, Kepala Dinas Kesehatan Angkatan Laut. Angkatan Laut selaku Inspektur Upacara tiba di tempat upacara. Demikian peran tim kesehatan TNI Angkatan Laut dalam memberikan dukungan kesehatan dan pelayanan kesehatan terbaik yang merupakan visi dari tim kesehatan TNI Angkatan Laut. Dan untuk tercapainya visi tersebut, keberadaannya harus didukung oleh personil kesehatan yang handal dan profesional. Dirgahayu Kesehatan TNI Angkatan Laut, Jales Veva, Jaya Mahe.